Halo Studio Lovers, sudah menjadi hal yang lazim kalau tiap negara punya hal-hal uniknya sendiri. Perbedaan ini bisa apapun ya, mulai dari budaya sampai hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan. Hal yang sama juga terjadi di militer. Meskipun soal tampilan tentara itu khas dengan loreng-lorengnya, tetapi beberapa negara memiliki seragam khusus untuk militer yang dipakai dalam acara-acara khusus. Alih-alih sama loreng-lorengnya, beberapa negara dengan baju militer khas ini memiliki setelan yang sangat unik. Ada yang pakai apron, pakai topi rambut yang menjulang, sampai bahkan ada loh yang mengenakan semacam rok. Pakaian khas ini memang tidak dipakai perang ya, namun memiliki makna dan sejarah yang unik. Lalu bagaimana ya bentuk pakaian militer khas dari negara-negara yang memilikinya? Yuk kita simak video kita berikut ini. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, yuk tekan dulu ya tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Perancis adalah salah satu negara yang memiliki angkatan perang hebat di seluruh dunia. Secara umum nih, pakaian militer Perancis hampir sama seperti yang digunakan di negara-negara lain. Namun ketika merayakan Bastille Day, ada pakaian militer khusus yang selalu dikenakan oleh pasukan militer Prancis yang dinamakan Sapeurs atau Sapeurs. Nah sejarahnya nih, pakaian ini adalah digunakan oleh tentara yang bertugas untuk menyusup dan menggali parit di barisan depan agar dapat dengan mudah mengalahkan musuh. Pakaian yang dinamakan Sapeurs tersebut terlihat seperti celemek yang terbuat dari kulit apron. Selain itu, pemakaiannya selalu menggunakan topi yang berwarna putih dengan membawa sebuah kapak besar. Inggris. Trooping the Colour merupakan pakaian militer yang sangat khas dan identik dengan Inggris. Seragam ini menjadi pakaian resmi untuk digunakan seluruh resimen Inggris Raya beserta pasukan dari negara persemakmurannya. Trooping the Colour digunakan sejak abad ke-17. Sayangnya sekarang ini pakaian tersebut sangat jarang digunakan karena terlihat mencolok dengan warna merahnya serta topi yang memanjang berbulu yang dikenakan oleh setiap pasukan. Pasukan militer yang menggunakan Trooping the Colour dapat dengan mudah dijumpai ketika ada acara resmi kenegaraan atau selalu digunakan oleh petugas jaga di Istana Negara Buckingham. India juga merupakan negara yang memiliki pakaian militer ikonik, identik, dan unik. Secara umum, pakaian militernya tidak jauh berbeda nih dengan negara-negara lain. Hanya saja pada bagian penutup kepalanya, para tentara menggunakan topi dengan hiasan mirip kipas yang dikembangkan dengan warna yang cukup mencolok. Topi militer tersebut merupakan pengembangan dari topi militer tradisional yang digunakan oleh tentara India dari zaman dahulu, yaitu seperti sebuah surban. Tentara yang mengenakan topi militer ini adalah berasal dari Resimen Rajput yang pada waktu Perang Dunia Kedua nih merupakan gabungan dari pasukan infanteri Rajput atau tentara yang beragama Hindu dengan orang-orang India yang beragama Islam. Yunani. Jika ada pakaian militer yang paling aneh, mungkin adalah seperti yang digunakan oleh pasukan dari Yunani yang disebut dengan Fostanella. Sebenarnya nih, pakaian militer ini tidak hanya digunakan oleh pasukan dari Yunani saja. Karena menurut sejarah, orang-orang Albania juga mengenakannya. Hanya saja nih yang lebih terkenal sampai sekarang ini adalah Fostanella identik dengan pasukan dari Yunani. Fostanella merupakan pakaian tradisional yang digunakan oleh beberapa negara di Balkan dan menjadi pakaian militer khusus untuk upacara kenegaraan di Yunani. Penggunaan Fostanella mengadopsi pakaian dari Yunani kuno yang mana dikembangkan dengan atasan yang lebar menggelembung, vest, topi baret dengan serabut tali pada bagian tengahnya, serta sepatu yang pada bagian ujungnya terdapat bulu-bulu. Italia.
Di Italia, secara resmi ada 4 kesatuan militer khusus, yang mana salah satunya bernama Carabinieri atau yang memiliki nama lain Arma dei Carabinieri atau Corpo dei Carabinieri yang memiliki arti pasukan karabinier. Pasukan karabinier ini merupakan militer resmi dari kerajaan Sardinia sebelum bergabung dengan Italia pada zaman dahulu. Pasukan karabinieri memiliki pakaian militer yang cukup bagus karena setelan bagian atas dan bawahnya sangatlah rapi, seperti pakaian polisi di Italia sekarang ini. Hanya saja pakaian para karabinieri ini dilengkapi dengan topi khusus yang disebut bicorne dengan bulu berwarna merah pada bagian depannya. Mirip seperti topi yang digunakan oleh Napoleon Bonaparte serta jubah berwarna hitam dan selempang merah di bagian pundaknya. Korea Selatan. Walaupun tidak digunakan sebagai seragam resmi, namun Korea Selatan pernah memiliki pakaian militer tradisional yang dinamakan gugunbok. Pakaian ini digunakan pada dinasti Joseon dan kemudian tidak lagi digunakan pada tahun 1897. Sekarang ini gugunbok hanya digunakan oleh para tentara ketika ada upacara kenegaraan resmi saja. Gugunbok terdiri dari dongdali atau jubah satin dengan lengan merah dan kerah lurus yang disebut jikreong. Nah, selain itu, seragamnya juga dipadu padan dengan jeonbok atau sejenis vest yang dikenakan di bagian terluar. Tidak hanya itu saja, penggunanya masih harus mengenakan jeondae atau selempang serta jeonrip atau topi bertepi lebar. Vatikan. Vatikan adalah negara yang ada di dalam negara. Ya, posisi negara ini berada di dalam Italia. Walaupun tidak akan pernah dijajah, namun Vatikan memiliki pasukan yang bertugas untuk menjaga daerahnya yang dikenal dengan nama Swiss Guard of the Vatican. Swiss Guard of the Vatican sendiri nih dapat diketahui dari pakaian yang dikenakannya, yaitu berwarna orange yang berpadu dengan biru tua, serta topi baret berwarna gelap. Selain itu, khusus untuk upacara atau acara-acara khusus, Swiss Guard of the Vatican akan mengenakan topi yang mirip seperti tentara Portugis zaman dahulu yang terbuat dari logam dengan bulu-bulu di bagian tengahnya. Nah, Studio Lovers, Indonesia sendiri sebenarnya juga memiliki pakaian militer yang khas seperti itu. Namun jumlahnya sangat banyak karena setiap daerah punya baju perangnya sendiri. Kalau melihat apa yang tertera tadi, bisa dibilang nih kalau beberapa seragam cukup unik. Misalnya nih Yunani yang baju militernya punya aksen rok serta sepatu mereka yang bulat dan berbulu. Nah, cukup sekian ya informasi yang dapat Mimin sampaikan kali ini. Sudilah kiranya kalian menekan tombol like dan share video ini, serta jangan lupa untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.